Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam ibadah kita. Kita bersyukur kepada Allah yang hidup karena memberi kesempatan Bapak, Ibu, dan saya untuk kembali beribadah di hadirat-Nya. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan jiwa kita. Kita taruh di bawah kaki hadirat Tuhan. Kita tunduk kepala bersama-sama. Kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah hanya kepada-Nya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Pujikan bersama-sama, haleluya. Ajar kami mengerti Tuhan segala rencana-Mu. Ajar kami berserah Tuhan. Ajar ku berserah. Haleluya. Hanya pada jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya pada Bapakku, Bapakku ajaib. Tuhanku heran, Tuhanku heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan
Tuhanku heran, oh Tuhanku heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku heran perbuatan. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Engkau sanggup
meninggikan Engkau Tuhan. Engkau yang mengerti kami, Engkau yang memahami kami. Engkau Bapa-Ku, Engkau Allah-Ku, Engkau Raja-Ku, Engkau yang sanggup Tuhan-Ku. Raya sandalaya raya ya 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 ya. Raya te raya se raya raya saya ya 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 raya lea sandalaya. Haleluya, haleluya. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, haleluya, semua membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku? Siapakah aku
apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Dengan apa ku balas Tuhan? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Dengan apa? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Puji dan sembah selain puji dan sembah. Haleluya. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sidang jemaat-Mu pagi hari ini bersama-sama menghadap tata hadirat-Mu Tuhan. Hati kami penuh ucapan syukur atas segala pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah, di tengah segala sesuatu yang terjadi di dunia, Engkau tetap memelihara kami. Engkau tetap menumbuhkan iman pengharapan yang hidup dalam hati kami. Terima kasih Allah, kami hendak memuliakan nama-Mu, satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah. Engkau Allah Alfa, Allah Omega. Engkau awal, Engkau yang akhir. Kami menyembah-Mu Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Kiranya Tuhan berkenan atas ibadah pagi hari ini. Sembunyikan kami semua Tuhan di balik salib-Mu. Beracaralah Tuhan pada ibadah kami. Ambil alih pimpinannya Tuhan seperti yang Tuhan mau. Supaya seluruh sidang jemaat-Mu dapat merasakan lawatan-Mu pada setiap kami dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hendak memuliakan ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, mari kita akan memuji nama Tuhan dengan penuh semangat. Meskipun di rumah, mari saya ajak kita berdiri bersama-sama, kita menyanyikan pujian penuh semangat kepada Allah. Karena Dia sungguh baik, Dia sumber segala sesuatu, Dia sumber kecukupan Bapak Ibu dan saya, Dia Allah yang memelihara Bapak Ibu dan saya. Haleluya, mari kita memuji nama Tuhan. Mari bertepuk tangan memuji Tuhan. Bersemangat memuji Allah kita yang sungguh baik. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Yesus disanjung
Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Musik memuji Tuhan. Pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuatkan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Kau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya.
menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk Allahlah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. 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 Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba saatnya di mana kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman yang datangnya dari Allah, yang akan menguatkan Bapak, Ibu, dan saya, mengenyangkan hati Bapak, Ibu, dan saya, dan memberikan pengharapan yang baru untuk Bapak, Ibu, dan saya. Mari kita siapkan hati, pikiran kita, dan jiwa kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. 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 Di tengah ombak dan arus percobaan, Tuhan tetap akan menolong kita. Haleluya. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah
di tengah ombak dan arus pencobaan. Hampir terhilang Tuhan arah tujuan hidup kami. Yesus perhatikan, haleluya. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Haleluya. Puji Tuhan, pagi hari ini sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita akan berdoa, mohon berkat Tuhan, mohon pimpinan Tuhan, supaya melalui kuasa Roh Kudus-Nya, Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kembali hamba berdoa kepada Tuhan,
di mana sebentar kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hamba mohon kepadamu, biarlah Engkau akan memberikan pengurapan kepada setiap pribadi kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang pagi hari ini siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus sendiri yang akan mengurapi kami dan memberikan hikmat pengertian akan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh kami tangkap, tertanam dalam kehidupan kami, dan Roh-Mu sendiri yang menolong dan memampukan kami untuk kami menghidupinya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, ya pagi hari ini tidak mengapa kita tetap melaksanakan ibadah online. Ya, tema kita bulan ini tetap seperti tema yang di awal saya sampaikan, yaitu hidup di dalam pujian penyembahan. Kalau di minggu pertama saya sudah menyampaikan ya tentang apa itu pujian penyembahan. Pujian penyembahan adalah satu sikap pemberian hormat dan pengagungan yang kita tujukan kepada Tuhan. Dan saya percaya seperti firman Tuhan berkata bahwa saat-saat ini Tuhan sedang mencari para penyembahnya, para pemujinya yang akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu, apabila kita menjadi orang-orang yang dipilih, ditentukan oleh Tuhan, maka hidup kita harus benar. Seperti firman Tuhan minggu yang lalu dikatakan bahwa kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita harus gunakan seluruh kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan, bukan kepada hal yang lain. Nah, pagi hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua, ya, mengapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Ya, Bapak Ibu, ketika kita mengerti alasan mengapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan, saya percaya ketika kita tahu, ketika kita mengerti alasan mengapa kita harus memuji dan menyembah, saya percaya tidak ada seorang pun yang tidak memuji dan menyembah Tuhan. Karena apa? Ada satu hal, ada satu berkat yang besar yang akan terjadi ketika seseorang itu memuji dan menyembah Tuhan. Mungkin alasan utamanya mengapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan, mungkin alasan utamanya adalah ya karena Tuhan layak dipuji dan layak disembah. Itu alasan utamanya. Tidak bisa ditawar, tidak bisa dipungkiri. Sebab Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus adalah pribadi yang mulia, maha agung, maha dahsyat, maha ajaib, maha perkasa, maha besar, dan maha-maha yang lain. Dia yang punya kuasa, baik di bumi maupun di surga. Tetapi pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk melihat alasan-alasan yang lain. Sehingga ketika kita tahu alasan-alasan yang lain, pasti saya percaya sekali lagi tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak akan memuji Tuhan. Semuanya pasti akan memuji dan menyembah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, mari untuk mendasari firman Tuhan pada pagi hari ini saya mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-32. Injil Yohanes pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-32. Yohanes 12 ayatnya yang ke-32. Ya. Di sini adalah ucapan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Firman Tuhan berkata, "Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Sekali lagi firman Tuhan mengatakan, "Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ya, bukankah ini satu pesan, bukankah ini satu berita yang luar biasa? Karena apa? Di sini dikatakan dan aku
apabila aku ditinggikan, apabila Yesus ditinggikan dari bumi, maka Yesus akan menarik semua orang datang kepadaku. Nah, ini akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Ya, mungkin kalau kita melihat perikopnya menceritakan tentang kematian Tuhan Yesus, bagaimana Yesus menceritakan kematiannya. Tetapi ayat ini Bapak Ibu, ya secara pribadi ini terus berbicara dalam kehidupan saya. Di mana Tuhan mengingatkan ketika Yesus ditinggikan dari bumi, maka Yesus akan menarik banyak jiwa datang kepadaku. Nah, Bapak Ibu coba kita melihat, ya, coba kita mengingat kembali, ya, ketika Tuhan Yesus memberitakan kematiannya, bagaimana ia harus mati, tetapi kita melihat sebenarnya kematiannya bukanlah sebuah kekalahan, tetapi kematiannya mendatangkan kemuliaan yang luar biasa. Karena apa? Kematian Tuhan itu sangat viral. Meskipun sudah ribuan tahun yang lalu, tetapi masih diingat sampai hari ini. Mungkin kalau kita mau tanya kepada semua orang yang ada di bumi, apapun latar belakangnya, apapun kepercayaannya, ketika ditanya siapa yang mati di salib, siapa yang mati di atas kayu salib, pasti semua orang menjawab, Yesus, Yesus, Yesus. Karena apa? Saya merenungkan kematian Tuhan itu mendatangkan berkat yang luar biasa. Kematian Tuhan mendatangkan kemuliaan bagi Allah yang luar biasa. Sehingga apa? Semua orang yang ada di muka bumi ini mendengar tentang kematiannya. Dan orang terus membicarakan tentang kematian Yesus. Dan saya percaya, kalau Yesus mati di atas kayu salib, bukan karena dia melakukan pelanggaran. Karena apa? Ketika dia diperhadapkan dengan Pontius Pilatus, maka Pontius Pilatus mengatakan, aku tidak mendapati satu kesalahan pun dari orang ini. Artinya apa? Memang Yesus tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi karena orang tidak suka, orang benci kepada Yesus, orang dengki kepada Yesus, mereka berencana, mereka bermufakat untuk menyalibkan Yesus. Dan akhirnya Yesus mati di atas kayu salib. Padahal orang yang mati di atas kayu salib bukan hanya Yesus. Ketika Yesus disalib, ada dua penjahat yang ada di sebelah kanan dan kiri. Dan mereka juga sama-sama mati. Tetapi dari antara orang-orang yang pernah mati karena hukuman salib, hanya Yesus. Karena apa? Kematian Yesus mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Dan ini jelas firman Tuhan digenapi. Karena apa Bapak Ibu? Ketika Yesus mati, lalu dia dikuburkan, dan pada hari yang ketiga ia dibangkitkan. Dan sejak kematian Yesus itu, ya, orang selalu membicarakan tentang Yesus, tentang siapa Yesus, tentang pribadi Yesus, apa yang dilakukan dan semuanya. Otomatis orang menyampaikan hal yang baik tentang Yesus. Dengan kata lain bahwa Yesus dimuliakan, Yesus ditinggikan. Dan mungkin kalau bahasa sekarang itu Yesus viral, ya, viral sekali. Karena apa? Ribuan tahun yang lalu semua orang tahu tentang Yesus, tentang Yesus. Dan kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara semua, firman Tuhan digenapi. Firman Tuhan mengatakan, dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, maka aku akan menarik banyak jiwa datang kepadaku. Setelah kematiannya yang mendatangkan kemuliaan yang luar biasa bagi Yesus, apa yang terjadi? Mulailah terjadi pertobatan, 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 dan terus pertobatan terjadi. Hingga apa? Sejarah gereja mengatakan Pentakosta awal dari kebangkitan gereja.
lahirnya gereja. Pentakosta terjadi setelah kematian Yesus Kristus, di mana para rasul mengalami lawatan Tuhan yang luar. Dan ketika para rasul mengalami lawatan Tuhan, Roh Kudus mengurapi dan melawat, memimpin, menguasai para rasul. Para rasul dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk melakukan tanda-tanda yang ajaib. Disitulah para rasul dengan berani memberitakan tentang Yesus, menyampaikan tentang Yesus. Dengan kata lain, Yesus sedang ditinggikan, Yesus sedang dimuliakan, Yesus sedang diagungkan, Yesus sedang dielu-elukan. Hingga apa? Pertobatan terjadi. Pertobatan terjadi karena apa? Pengenapan firman Tuhan. Tetapi hal yang lain. Ya. Pertobatan itu bisa terjadi karena apa? Banyak orang melihat, banyak orang mengalami mujizat kuasa Tuhan. Di dalam kitab Mazmur, ya, kitab Mazmur pasalnya yang kita buka bersama-sama, Mazmur pasalnya yang ke-22. Mazmur pasalnya yang ke-22. Ayatnya yang ketiga. Firman, ya, ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ya, sekali lagi dikatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Dan kita akan lihat di dalam bahasa Indonesia masa kini, terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ya, firman Tuhan berkata, namun engkau Raja yang maha suci, yang dipuji-puji oleh Israel. Nah, Bapak Ibu, dalam terjemahan baru tadi dikatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Artinya apa? Bahwa Tuhan itu bersemayam, Tuhan itu bertahta di atas puji-pujian umatnya. Memang pada waktu itu, ya, di sini adalah Daud yang menuliskan Mazmur, tetapi ini mengingatkan, ya, meskipun kita adalah warga negara Indonesia, tetapi kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Ketika kita memuji, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita meninggikan nama Tuhan, Tuhan itu bertahta di atas puji-pujian kita. Dan perlu kita tahu, ketika Tuhan bertahta, ketika Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umatnya, kuasanya akan dinyatakan dengan luar biasa, kuasanya akan dikerjakan dengan luar biasa. Karena apa? Kuasa Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Kuasa Tuhan sanggup melakukan segala perkara, sanggup mengubahkan, melepaskan, menghancurkan apapun yang membelenggu kita. Tembok yang membatasi kita, musuh yang menghadang dan mengancam kita. Karena apa? Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Untuk itu Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua, mari kita akan bersama-sama lihat. Ya, di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-16. Kitab Kisah Rasul pasalnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-25. Ya, di sini cerita tentang Paulus dan Silas. Saya tidak akan bacakan perikop ini semuanya, tetapi saya akan lihat, mengajak kita semua lihat di dalam ayat yang ke-25 dan 26. Firman Tuhan berkata, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan apa? Menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Perhatikan, selain berdoa, Paulus dan Silas menyanyikan puji-pujian kepada Allah yang hidup, kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di sini orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka,
mendengarkan apa yang mereka lakukan, mendengarkan puji-pujian yang dinaikkan, yang dinyanyikan oleh Paulus dan Silas. Dan apa yang terjadi? Ya, karena Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya, kuasanya dinyatakan Bapak Ibu di dalam ayat yang ke-26. Hasilnya, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Terjadi mujizat kelepasan. Kalau kita baca dalam perikop ini, Paulus dan Silas itu ditaruh di penjara bagian tengah. Lalu kakinya dipasung, tangannya terbelenggu. Ada penjara, pintu penjara dikunci. Sepertinya Paulus dan Silas ini penjahat kelas kakap yang sangat menakutkan. Bahkan banyak penjaga yang berjaga-jaga. Tetapi ketika Paulus dan Silas menyanyikan puji-pujian kepada Allah, Tuhan bertahta di atas puji-pujian mereka. Kuasanya dinyatakan. Firman Tuhan mengatakan, terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ini sesuatu yang supranatural, sesuatu yang terjadi karena kuasa Tuhan, bukan peristiwa alam. Oke lah, kalau terjadi gempa bumi, ada bangunan roboh, mungkin kusen, ataupun pintu-pintu rusak dan sebagainya, oke lah. Tetapi hubungannya dengan belenggu dan pasungan yang memasung kaki itu enggak ada hubungannya. Cobalah kalau Bapak Ibu percaya dipraktekkan. Ya, coba Bapak Ibu ya cari kawat, lalu kedua tangannya ditali dengan kawat. Lalu digoncang-goncang, apakah tiba-tiba kawat itu terbuka sendiri? Ya, ketika awal tadi dililit lalu ya terlepas sendiri dari lilitannya, ataupun ketika kita pasang borgol di tangan, borgolnya buka sendiri begitu? Tidak. Tetapi itu terjadi dialami oleh Paulus dan Silas. Karena apa? Ketika Paulus dan Silas memuji, memuliakan Tuhan, Tuhan bertata di atas pujian Paulus dan Silas, kuasanya dinyatakan, dan kuasa Tuhanlah yang melepaskan mereka dari belenggu-belenggu itu. Dan yang anehnya lagi, ketika pintu penjara itu semua terbuka, tidak ada seorang pun yang melarikan diri. Masuk Paulus dan Silas, tidak. Karena apa? Segala yang datang dari Tuhan itu untuk memuliakan Tuhan. Segala yang berasal dari Tuhan itu memuliakan Tuhan. Dan ini mengingatkan kepada kita, kalau kita menjumpai siapapun orangnya, mengaku saya dapat sesuatu dari Tuhan, tetapi apa yang dia dapat, hasil dapatannya itu ya, tidak memuliakan Tuhan, bukan dari Tuhan. Karena apa? Segala sesuatu yang berasal dari Tuhan itu pasti memuliakan Tuhan. Jadi ketika kita memuji Tuhan, Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Dan akhirnya apa? Kuasanya dinyatakan. Hal berikutnya, coba kita buka di dalam kitab 2 Tawarikh, pasalnya yang ke-20. Dua Tawarikh pasal yang ke-20. Kalau kita baca dalam perikop ini, ya bagaimana Yosafat ya sedang menghadapi masalah. Ada Bani Moab dan Bani Amon yang menghadang untuk berperang. Tetapi kita bisa melihat di akhir cerita, di akhir kisah ini, ya Yosafat mengalami kemenangan yang luar biasa. Karena apa? Ketika Yosafat tahu musuhnya sangat kuat, Yosafat datang kepada Tuhan. Yosafat berlutut
dia berdoa kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-18, 2 Tawarik pasal 20, di sini dikatakan, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah, seluruh Yehuda dan penduduk Israel pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel. Dengan suara yang sangat nyaring, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat berdiri, Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Ya, kita lompat, kita lanjut di dalam ayat ke-21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan seterusnya. Ayat yang ke-22, ketika mereka mulai bersorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang yang dari pegunungan Seir yang tidak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Nah, cerita ini Bapak Ibu ya kembali menambah sukacita kita. Karena apa? Ternyata bukan hanya tentang kelepasan saja, tetapi ketika Tuhan ditinggikan, Tuhan juga akan turut berperang membela kita. Tuhan akan turut berperang melawan musuh-musuh kita. Nah, di sini Bapak Ibu, ya Yosafat ya tahu bahwa Moab dan Amon ini bangsa yang kuat. Sehingga apa, ketika menghadapi itu Yosafat ya punya keyakinan, dia datang kepada Tuhan. Bapak, Tuhan yang hidup yang dia sembah adalah Tuhan yang maha kuat, Tuhan yang perkasa. Sehingga ketika Yosafat bersujud kepada Tuhan, Tuhan berkata, ya naikkan syukur, memuji aja, naikkan pujian kepadaku. Ini pakai bahasa saya, naikkan pujian kepadaku. Sehingga apa itu disampaikan kepada orang Yehuda dan penduduk Yerusalem dan juga kepada orang-orangnya. Dan ketika itu terjadi, apa yang terjadi? Firman Tuhan tadi mengatakan Tuhan membuat penghadangan dan orang dan Bani Amon dan Moab ya mereka terpukul kalah. Tuhan yang berperang. Ya, ada kuasa yang dahsyat. Kuasa yang dahsyat di mana apa? Musuh kita akan dihancurkan. Saya ingat Bapak Ibu, ketika saya masih di seminari, saya di tempat praktek, pada waktu itu ya kami diajak untuk pelayanan pelepasan. Dan dia minta dilayani, dilepaskan dari salah satu penguasa Pulau Jawa yang paling kuat, ya Ratu Pantai Selatan. Dan ketika dia telepon, ya saya dengan tim bersama dengan saya dengan gembala pada waktu itu, kami ke sana. Ya, kami ke rumahnya. Dan ketika saya di rumahnya, apa yang terjadi? Orang itu tidur. Seperti orang mati. Dibangunin, digoyang-goyang, enggak bangun-bangun. Lalu kami pulang. Ketika kami pulang, kami ditelepon lagi. Dia bilang, loh Bu, katanya mau ke rumah. Kami ke sana lagi, orangnya tidur lagi. Dibikin tidur sama setannya itu. Ya, sama iblis, orang itu dibikin tidur. Karena iblis tidak mau orang itu dilepaskan. Lalu kami berdoa minta hikmat. Dan Tuhan ingat. Ketika kami datang membawa orang lagi, bawa gitar, saya main musik, ada yang nyanyi, Tuhan itu mulai pelayanan. Tengking. Langsung ketika nyanyi orang itu terbangun, lalu manifestasi. Lalu kita layani, ya meskipun pada waktu itu enggak langsung lepas karena memang sangat berat. Ya, sangat berat, peperangan itu enggak mudah. Ya.
kami diteror di gereja kami adakan doa peperangan dan terus. Itu mungkin hampir berbulan-bulan. Ya, karena memang ilmunya sudah sangat tinggi. Dan saya dengar, karena setelah saya masa praktek habis, belum juga bisa teratasi. Tapi yang saya dengar, orang itu akhirnya mengalami kemenangan, bisa dilepaskan, dan Tuhan dipermuliakan. Artinya apa? Bahwa iblis, kekuatan iblis hanya mampu dikalahkan oleh kuasa Tuhan saja. Dan salah satu caranya lewat puji-pujian. Jadi Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan, jangan malas untuk kita memuji, memuliakan Tuhan. Jangan malas kita menyembah Tuhan. Karena apa? Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita sedang memberikan pengagungan kepada Allah. Dan ketika kita mengagungkan Tuhan, kuasa Tuhan akan dicurahkan. Karena apa? Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Tuhan akan berperang ganti kita. Bahkan semua hal yang mengikat, membelenggu kita, masalah-masalah yang mengikat, sakit penyakit yang mengikat kita akan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau itu terjadi, firman Tuhan mengatakan, banyak jiwa-jiwa akan datang kepada Tuhan. Karena apa? Mereka mendengar, melihat, bahkan mengalami mujizat Tuhan. Mereka percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, apapun persoalan, apapun pergumulan kita, jangan biarkan itu membungkam, membelenggu kita, membuat kita tidak berdaya. Belajar seperti Paulus dan Silas, sekalipun dia terbelenggu, terpasung, tetapi mulutnya masih bisa memuji Tuhan. Mereka memuji Tuhan, ada kelepasan. Belajar seperti Yosafat, betapa beratnya masalah, tantangan, beban hidup, himpitan, mungkin musuh-musuh yang datang menyerang, berlutut kepada Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan dan muliakan Tuhan. Izinkan Tuhan yang berperang ganti kita. Hingga apa? Musuh kita, masalah kita terpukul kalah, bukan karena hebatnya kita, tapi karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya percaya jemaat Tuhan semuanya diberikan kemampuan, diberikan kemampuan untuk menjadi pribadi-pribadi yang menyembah Tuhan, di mana kita akan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Hidup kita harus benar. Ketika hidup kita benar, kita memuliakan Tuhan, kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Hamba berdoa, Tuhan tolonglah kepada setiap umat-Mu untuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang mau menyembah Tuhan. Pribadi-pribadi yang mau memuji Engkau. Sebab Engkau telah menetapkan mereka menjadi para penyembah-Mu. Dan ajar mereka untuk mereka hidup benar, memiliki kualitas hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam firman-Mu. Sehingga apa yang mereka lakukan itu benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika mereka memuji, ketika mereka menyembah, baik itu di rumah, baik itu di tempat kerja, baik itu pada saat di atas kendaraan, kuasa Tuhanlah yang akan Tuhan nyatakan. Tuhan akan mendatangkan perlindungan, Tuhan akan mendatangkan kelepasan, Tuhan akan berperang menjadi pembela mereka. Tuhan mendatangkan kemenangan, mendatangkan mujizat kesembuhan, mujizat kekuatan, mujizat kecukupan. Sebab Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu bagi mereka yang memuji Engkau dengan segenap hati, dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolonglah setiap umat-Mu, pakailah mereka, berkatilah mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, sekali lagi terima kasih untuk para pelayan ibadah yang sudah melayani pada pagi hari ini. Ya, terima kasih untuk worship leader, para singer, para pemain musik, bahkan tim multimedia. Terima kasih banyak untuk doa-doa seluruh jemaat. Terima kasih banyak. Ya, tetap jaga kesehatan dan tetap bersabar. Ya, waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Saya rindu
Ya, ketika kita datang beribadah di rumah Tuhan, kita datang dengan hati yang tulus ikhlas, dengan perasaan yang tenang dan nyaman. Sehingga ketika kita memuji Tuhan, kita akan memuji dengan segenap hati. Oleh sebab itu, kita tunggu waktu yang baik, karena sampai hari ini dari pemerintah setempat juga belum mengeluarkan surat pemberitahuan supaya gereja bisa dipergunakan kembali. Ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu sudah kami share ya kepada Bapak Ibu Saudara semua lewat grup WA bahwa dari BPP pun juga memberikan anjuran untuk daerah yang masih zona merah ya supaya jangan membuka gereja dulu untuk beribadah karena ya resikonya sangat besar. Jadi oleh sebab itu mohon Bapak Ibu mengerti akan hal ini dan tetap bersabar, terus berdoa supaya corona segera berlalu, vaksin ya segera ditemukan dan kita bisa dibebaskan dari ancaman corona. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati, melindungi dan menyertai tutup bungkus umat-Mu dengan kuasa darah-Mu. Tuhan memberikan perlindungan kepada mereka, Tuhan menjauhkan mereka dari segala mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, gangguan kuasa setan ataupun orang-orang yang ingin berbuat jahat atas mereka. Tuhan Engkau sendiri yang akan memberkati, mencukupkan, menyediakan apa menjadi kebutuhan mereka. Ajar umat-Mu untuk mereka hidup sesuai dengan rancangan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku, sehingga umat-Mu boleh hidup dalam perlindungan Tuhan, hidup sehat, dan hidup diberkati Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, bahkan mereka yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Dan pada akhirnya kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara semua, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah pada pagi hari ini berkat nikmat damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga. Berkat kasih sayang, kasih karunia dan berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus serta berkat persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha tiba. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput salehnya. Kita semua yang percaya dan telah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberi